Pernah satu waktu saya menyampaikan kajian di satu tempat. Lalu setelah kajian itu tiba-tiba di tempat itu saya menyampaikan tentang zina adalah hutang. Zina itu adalah hutang. Kenapa? Karena itu perkataan dari Imam Syafi'i, zina itu hutang. Hutang gimana? Jadi ada sesuatu yang belum terbayarkan, maksudnya bukan gitu, Mimi. Jadi kalau ada seseorang laki-laki berhutang, dia berzina, maka nanti hutang itu ada pada ahli warisnya. Ada ahli warisnya yang nanti akan dizinai sama orang. Azina tainun wa qada'uhu fi ahlihi. Iya, zina itu hutang, dan sesungguhnya cara membayar hutang itu lewat keturunanmu. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i. Makanya laki-laki kalau dia punya anak perempuan kayak antum, saya punya anak perempuan, jangan coba-coba zina. Mungkin antum yang merasakan nikmatnya, tetapi yang merasakan pedih dan pahitnya adalah anak keturunan kita. Jadi akhirnya ketika saya menyampaikan kajian tentang zina adalah hutang, ada salah satu jamaah tiba-tiba menemui saya dalam perjalanan saya ke mobil. Lalu beliau mengatakan, saya minta waktu 5-10 menit Ustaz gitu. Ya, tapi saya sudah deg-degan. Jangan-jangan beliau curhat tentang tema yang tadi kita bahas. Dan betul, mengalirlah cerita beliau sama istrinya. Istrinya tidak dekat dengan beliau, tapi beliau mengatakan itu istri saya Ustaz, agak di tempat yang jauh. Ya, gimana Pak? Dia lalu berkata tentang masalah zina. Saya dulu sama istri saya sebelum menikah saya berzina. Terus istri saya hamil sebelum pernikahan. Tapi akhirnya saya menikah dengan beliau. Dan qadarullah anak pertama kami perempuan. Dari hasil perzinahan itu perempuan. Hari ini kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP itu kelas 9 hari ini. Tadi Ustadz mengatakan kalau seorang anak terbentuk embrio